Tidak ada yang tidak bisa memasak. Selama mau belajar, mencoba, dan berusaha, semua pasti bisa. Hai moms, kembali lagi di channel Just Stuff. Kali ini aku mau berbagi resep roti yang super empuk. Yap, ini dia, double choco bread. Ini beneran enak banget, cocok untuk sarapan ataupun sebagai cemilan. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Aku pakai merek Cakra Kembar sebanyak 250 gram. Kemudian aku pakai coklat bubuk sebanyak 30 gram. Kemudian aku pakai palm sugar sebanyak 50 gram, tapi kalau nggak ada juga boleh di skip, diganti dengan gula pasir sebanyak 40 gram, margarin 30 gram dan garam sebanyak 1 gram ini ya. Lalu ada susu bubuk sebanyak 15 gram dan ragi sebanyak 4 gram, 1 butir telur dan air dingin sebanyak 120 ml. Langkah pertama, di sini aku akan ayak terlebih dahulu tepung terigunya. Kemudian dilanjut aku ayak coklat bubuknya. Lalu di sini aku masukkan palm sugar. Kemudian ragi. Susu bubuk. Aku masukkan 1 butir telur. Ini aku pecahkan langsung ke dalam wadahnya ya. Nah, sebelum di mixer, di sini aku masukkan air dinginnya terlebih dahulu dan ini aku masukkan secara bertahap ya, moms. Aku masukkan kembali air dinginnya. Ini lanjut aku mixer sampai setengah kalis ya. Sedikit tips moms, penggunaan mixer ketika mengadon donat ataupun roti seperti ini tidak sama seperti ketika kita mengadon cake atau bolu pada umumnya ya. Nah, pada tahap ini mixer itu digunakan dengan cara diangkat seperti ini, maju kemudian diangkat. Ini untuk mengurangi efek panas dari mixernya ke adonan sehingga meminimalisir rawan patah di gagangnya. Oke, lanjut di sini aku masukkan margarin dan juga garamnya. Kemudian ini lanjut aku mixer kembali sampai benar-benar kalis elastis.
Nah, ini udah cukup ya. Ini sudah dalam tahap kalis elastis. Selanjutnya ini akan aku matikan mixernya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan ya moms, kemudian aku bentangkan seperti ini sampai benar-benar tipis. Nah, bila sudah seperti ini, tidak mudah sobek, ini artinya sudah kalis elastis ya. Kemudian ini akan aku proofing awal kurang lebih sekitar 35 menit. Nah, salah satu ciri adonan yang benar-benar bagus atau baik ya seperti ini ya moms ya, tidak lengket lagi di tangan dan benar-benar kalis elastis. Ini akan aku proofing awal kurang lebih 35 menit. Akan aku tutup dengan kain serbet bersih. Nah, setelah 35 menit, tampilannya seperti ini ya moms. Ini akan aku tinju untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Kemudian aku pindah ke alas kerja seperti ini. Dan ini siap akan aku potong. Kemudian aku timbang sama besar semuanya. Tapi kalau nggak pakai timbangan juga boleh ya moms, dikira-kira aja. Ini dia hasilnya, dapat 9 potong dengan berat masing-masing sekitar 65 gram ya. Kemudian lanjut ini akan aku isi, aku ambil satu adonan dan sisanya aku tutup dengan serbet supaya permukaannya tidak kering. Ini akan aku rounding terlebih dahulu. Kemudian dengan spatula ini akan aku tekan, tujuannya untuk mengeluarkan gas di dalamnya. Lalu bagian pinggirnya ini akan aku pipihkan seperti ini. Dan bagian tengahnya aku biarkan tetap sedikit tebal dan tinggi ya. Lalu aku isi dengan isian selai coklat. Kalau mau pakai DCC atau coklat batang juga nggak apa-apa ya moms. Tapi sekedar saran, kalau untuk roti isian seperti ini alangkah bagusnya dipakai isian dengan selai coklat. Karena untuk selai coklat ini sendiri konsistensinya akan stabil ketika roti dingin nanti dia akan tetap seperti itu. Beda halnya dengan coklat batang atau DCC, ketika nanti rotinya dingin, si coklat batang juga akan mengeras. Jadi agak sedikit susah ketika dikunyah. Tapi itu opsi aja sih. Nah, ini tampilannya ya mom setelah diisi dengan selai coklat. Kemudian ini akan aku masukkan ke loyang yang sebelumnya sudah aku tata dan aku alasi dengan baking paper. Loyangnya sendiri aku pakai ukuran 22x22. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonannya habis ya. Nah, ini adonan yang terakhir. Sama seperti adonan-adonan sebelumnya. Ini aku rounding terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian aku tekan dengan spatula seperti ini, lalu bagian pinggirnya aku pipihkan, dan aku biarkan bagian tengah sedikit tinggi dibanding bagian tepinya ya, sebagai dasar untuk isian selai coklatnya. Nah, ini aku tutup rapat, dan ini benar-benar harus ditutup rapat ya mams, supaya nanti coklatnya tidak melebar kemana-mana. Kemudian ini aku kumpulkan di satu titik dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Maaf, tidak jelas ya kalau dilihat dari sisi seperti ini, tapi pokoknya prosesnya seperti ini mams. Kemudian aku rounding kembali supaya permukaannya halus, lalu aku tata di loyang dan siap untuk dipanggang. Ini dia tampilannya. Setelah jadi semua dapat 9 buah, kemudian ini akan aku proofing terakhir kurang lebih sekitar 1 jam. Dan ini dia hasil jadinya. Oh ya, maaf ya moms, aku tadi tidak merecord ketika proses memasukkan adonan ke dalam ovennya ya. Kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Nah, ini benar-benar masih panas banget, jadi perlu hati-hati. Kemudian aku hentakkan. Ini tujuannya untuk menghindari roti rawan kempes nantinya. Kemudian dengan pelan-pelan ini dikeluarkan dari loyang. Baking paper sebelumnya sudah aku lepas ya mams. Kemudian dalam keadaan masih hangat seperti ini, aku olesi permukaan roti dengan margarin supaya rotinya tidak kering ya. Ini dia, double choco bread kita udah jadi. Gimana mams? Mudah bukan membuatnya? Ini beneran enak banget. Rotinya lembut, empuk, sampai keesokan harinya juga masih tetap lembut ya. Kuncinya ada di adonan yang benar-benar kalis elastis, tanpa pelembut dan tanpa pengawet. Ini aku coba ambil satu potong rotinya, dan aku mau tunjukin ini serat-seratnya benar-benar lembut banget, tampilannya seperti ini ya, dan rasanya benar-benar enak, lembut banget, coklat abis, patut untuk dicoba. Oke, segitu aja dulu videoku untuk kali ini. Semoga menginspirasi ya moms. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye.